Teman-teman, ternyata bikin video rutin itu tuh lumayan effort ya. Jadi aku putuskan sebenarnya, ya udahlah bikin video yang ya udah apa adanya aja. Jadi nggak usah terlalu banyak effort atau ya setidaknya aku mencoba jujur aja kayak gitu. Nah, selamat datang di channel Catatan Babah. Jadi perkenalkan nama aku Agung, seorang ayah yang baru menjadi ayah. Sekitar 18 bulan, ini anakku jalan 19 bulan. Oke, nah, mungkin agak kaget karena kemarin aku bikin kontennya kan biasanya kan potret kayak gitu, terus aku pengen cerita. Cuman ternyata aku tidak bisa bertahan lama bertahan lama dengan, editing, harus nyiapin script yang menurutku terlalu lebay sih gitu. Jadi, aku ceritalah sama AI aja, aku cerita sama AI, yang kemarin juga skripnya sih aku present sama AI. Jadi, di channel ini atau di video ini aja lah, di video ini aku mencoba untuk lebih, apa namanya, merasa dekat aja gitu. Jadi akan minim editan dan juga lebih banyak cerita tentang diriku yang mungkin akan dibantu AI. Ini aku gunain ChatGPT Plus sama DeepSeek. Aku akan mencoba untuk bertanya sesuatu yang mungkin relate dengan kehidupan bapak-bapak, gitu. Jadi, selamat datang di channel Catatan Babah, sorry. Selamat datang di channel Catatan Babah. Aku akan mencoba untuk bertanya pada AI dengan sepengalamanku menjadi seorang ayah baru dan keresahanku terhadap, apa ya, parenting mungkin atau promosi atau mungkin, hal apapun juga. Oke. Nah, di video kali ini aku akan, membahas tentang, sebuah fenomena. Jadi kemarin istriku tuh iseng iseng melihat salah satu poster, nggak perlu aku sebutin. Jadi di poster itu tuh ada salah satunya adalah, kayak poster untuk sebuah kelas, yang di mana kelasnya itu tuh promosinya itu mulai umur 2 bulan. Bayangno, umur rong sasi meh mbok ajari opo gitu. Oh, masih nguek-nguek kayak gitu. Nah, penasaran lah aku karena aku ingin mengulik, kenapa sih orang bisa berjualan berjualan dengan tagline, bukan tagline nih, di kolomnya itu, pengajaran mulai umur 2 bulan gitu. Nanti kalau teman-teman tahu bolehlah share ya. Jadi pertanyaanku nih ke AI itu adalah, aku manggilnya Bro, "Bro, menurutmu gimana? Kemarin aku lihat ada sebuah poster di mana ada sisi kelas untuk anak usia mulai 2 bulan. Emang anak 2 bulan tuh mau dijarin apa?" Dan aku sama istriku sepakat ini cuma mereka cari ladang cuan. Dan kami kesal sendiri sih dan itu aku tanyakan. Nah, seperti biasa kalau aku tanya di DeepSeek ya kayak gitu. Aku nggak dipromosiin DeepSeek, jadi aku memang, lebih seneng sama pakai DeepSeek aja sih sekitar 2 mingguan ini gitu. Jadi dia menceritakan, "Wah, bapak ini lagi cerita soal kelas bayi 2 bulan dan menurut bapak cuma cari cuan." Dan DeepSeek pun juga ngerti bahwa kekesalan bapak ini karena banyak program parenting sekarang itu terlalu dipaksakan. Nah, terus ini DeepSeek ya yang ngomong ya, "Ini aku bikin riset tentang neuroscience tentang otak bayi. Bayi 2 bulan itu sebenarnya lagi fokus banget buat ngembangin kemampuan dasar kayak ngangkat kepala, ngejar benda itu pakai mata, ngelihat kanan kiri, atau ngenali suara orang tuanya. Nah, stimulasi terbaik itu justru interaksi sederhana, kayak kayak gimana? Kayak digendong, diajak bicara, atau skin to skin dengan kontak dengan bapak atau ibunya." Nah, aku setuju banget nih sama prinsip Bapak, daripada ikut kelas mahal, lebih baik investasi waktu itu buat apa? Buat ngobrol sama bayi pakai suara lembut, memberi kesempatan tummy time sambil diawasi, menanggapi ocehan dan senyuman mereka. Dan yang lucu itu, kadang iklan kelas bayi pakai jargon, jangan sampai ketinggalan milestone. Padahal justru bisa bikin orang tua stres. Padahal tiap bayi itu punya timeline perkembangannya sendiri-sendiri. Jadi AI itu salut nih, Bapak nggak gampang terbawa arus gitu. Oke, terus nih apalagi untuk bayi di bawah 6 bulan kebutuhannya memang sangat sederhana, tapi sering dibikin rumit sama pihak-pihak tertentu.
Nah, DeepSeek pun juga bilang, mungkin kalau ada tetangga atau saudara nanya kepada kita, kenapa enggak ikut kelas itu gitu. Bapak bisa kasih penjelasan sederhana tentang pentingnya ikatan alami orang tua dan anak. Tapi ya kembali lagi pilihan keluarga masing-masing ya gitu. Hmm. Nah, oke, ini penjelasannya lebih dalam ya. Neuroscience bayi 2 bulan itu apa yang benar-benar dibutuhkan nih gitu. Faktanya perkembangan otak bayi 2 bulan itu fokusnya utamanya itu adalah pembentukan basic neural pathways, itu penglihatan jarak 20 sampai 30 cm, pendengaran, sensori kulit. Stimulasinya adalah skin to skin, terus suara orang tua, tatapan wajah dan gerakan lembut. Terus kapasitas belajarnya berapa lama? Rentang perhatian itu cuma 2 sampai 3 menit dan memori jangka pendek maksimal 60 detik dan tidak bisa diajar konsep abstrak. Sorry, aku agak belibet karena aku kesel gitu loh. Yang ketiga, resiko overstimulasi. Jadi lingkungan kelas, cahaya yang terang, suara bisik orang asing itu bisa memicu kortisol tinggi dan gangguan pembentukan sirkuit otak dasar. Nah, ini nih yang menarik nih. Si Dipsik bilang, bukan bilang sih, mengetik dan aku omongan kayak. Jadi analisa bisnis di balik kelas bayi. Oke, taktiknya jangan ketinggalan milestone. Terus, jadi ilmu di balik itu adalah eksploitasi kecemasan orang tua. Realitasnya, milestone bayi 2 bulan itu sangat fleksibel. Terus, taktiknya stimulus khusus. Ilmu di baliknya itu jual jargon neuroscience palsu. Padahal stimulasi terbaik adalah interaksi alami orang tua dan anak. Kayak gitu. Terus ada motif ekonomi. Sorry ya. Motif ekonomi itu apa mas? Jadi target psikologis. Jadi orang tua yang kelas menengah terpelajar yang mudah merasa kayak, ah aku tuh nggak cukup aku ngasih kayak gini ke anakku gitu. Terus harganya premium tuh sekitar ini Dipsik yang ngomong ya 300.000 sampai 800.000 per sesi. Mungkin loh ya. Padahal itu biaya produksinya itu rendah. Terus revenue model, jadi model paket-paketan kayak gitu, paket 10 sampai 12 pertemuan kayak gitu. Nah, terus apakah yang benar-benar bermanfaat untuk bayi 2 bulan? Nah, bener ya, kelas gratis itu sudah bisa kita lakukan. Seperti apa sih, Mas? Jadi aktivitas alamiah tuh kayak nyusuin sambil natap mata si anak. Itu manfaatnya stimulasi visual dan sistem reward otak. Terus gendong skin to skin. Jadi regulasi suhu tubuh dan detak jantung bayi. Terus mengajak ngomong dan tummy time. Tuh biayanya nol loh ya kayak gitu. Dan itu lebih lebih efektif 10 kali lebih daripada kita ikut kelas komersial gitu. Terus apa lagi ya? Ini ada pesan dari Dipsik. Jadi di era yang menjual kemas di era yang menjual kecemasan, ketenangan bapak dan ibu itu adalah revolusi. Dan di pasar yang memanfaatkan ketakutan, keyakinan bapak ibu itu adalah perlawanan. Jadi ya percaya adalah pada insting pengasuhan, terus fokus pada ikatan antara anak dan orang tua, dan yang ketiga adalah menolak eksploitasi industri. Jadi, kesimpulannya apa, Mas? Kesimpulannya itu bayi 2 bulan itu sama dengan solusi palsu untuk masalah yang tidak ada. Tuh, bayangin, kelas bayi 2 bulan itu sama dengan solusi palsu untuk masalah yang tidak ada. Anak kita tuh sebenarnya butuhnya apa? Pelukan, nyanyian lembut, dan tatapan penuh cinta. Jadi, jika ada yang teman-teman atau tetangga yang, wah ayo ikut kelas bayi, sebenarnya ya teman-teman bisa tanya dulu aja ke ChatGPT atau mungkin DeepSeek atau mungkin dengan AI ceritain dengan kronologi seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Nah, dari sekian yang aku jelaskan tadi, itu sejujurnya aku merasa bahwa bagaimana sekarang mencari uang itu bisa dimanfaatkan, bisa dikemas dengan berbagai macam bentuk ya kayak gitu. Jadi aku rasa ya mungkin dari sisi bisnis sah-sah aja sih. Cuman ya alangkah baiknya jika orang tua di sana atau teman-teman, kalau punya waktu luang untuk merawat anaknya, maksimalin lah, waktunya kayak gitu daripada ikut kelas. Cuman
Kita tidak tahu bahwa anak kita tuh nanti akan stres atau apa ya, overstimulate. Bayangno umur 2 bulan loh ya, mau mbok kasih apa gitu. Gitu aja, jadi itu kekesalanku. Kekesalanku melihat salah satu poster yang, bayi 2 bulan bisa diikutkan kelas gitu loh, bayi 2 bulan ya. Oke, itu dulu aja videoku, semoga, apa ya, parents-parents di luar sana, semakin bijaklah untuk menyekolahkan atau mencari sebuah kelas kayak gitu. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, 10 menit yang tidak terasa. Jadi mungkin aku akan lebih banyak, cerita tentang seperti ini aja ya. Jadi aku majuin pertanyaan, aku ceritakan kembali ke parents gitu. Gitu aja, terima kasih untuk yang sudah menonton catatan Babah, saya Agung dan bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye bye-bye.